Kekerasan seksual adalah kejahatan paling primitif yang masih diwarisi oleh generasi masa kini. Dengan beberapa kejahatan lain, pelaku bisa saja lalai sehingga berbuat jahat. Namun dalam pemerkosaan selalu ada manifestasi kesengajaan sebagai derajat paling rendah dari hakikat manusia. Sepanjang tahun 2021 boleh dikatakan sebagai masa yang kelam untuk para perempuan dan anak-anak seluruh Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap mereka begitu marak dengan korban yang menjadi mangsa para predator seks yang semakin banyak. Kasus kekerasan seksual pun menjadi berita dan memilukan sekaligus membuat kita geram akhir-akhir ini. Di Bekasi, Jawa Barat, perempuan cantik meregang nyawa di pusara laki-laki yang tak pernah ia sangka berbuat bejat padanya. Ibu muda diperkosa dengan suka-suka di hadapan bayi mungilnya yang masih merah merona. Mahasiswa yang dilecehkan sang dosen lalu tak diikutkan yudisium karena laporannya. Dan deretan mahasiswa-mahasiswa lain yang mendapat perlakuan sama namun tak berani bersuara. Lantas, apakah sebenarnya penyebab semakin maraknya kasus kekerasan seksual ini terjadi? Mitos mengatakan bahwa pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Bahkan pada Juni 2021 lalu, kita mendengar kabar bahwa kekerasan seksual terjadi pada santriwati yang mengenyam pendidikan yang bernafaskan Islami yang sudah tentu berpakaian tertutup di lingkungan sekolah, bahkan hingga melahirkan seorang bayi yang sudah tentu melewati masa kehamilan 9 bulan lamanya. Hal ini bukanlah faktor yang signifikan menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Jadi, sudahilah perbincangan tentang kekerasan seksual yang berangkat dari ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kembali ke hukum. Pertanyaannya, apakah akselerasi penyelesaian undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sudah sesuai dan tepat setelah diberlakukan? Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan menggariskan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Tak perlu didebat, hukuman berat memang sudah seharusnya didapat oleh para pelaku predator seks ini. Namun para pelaku memiliki kecenderungan untuk mengulang perbuatannya, sehingga hukuman kebiri pun dijatuhkan. Hal tersebutlah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mulai 7 Desember 2020 lalu. Selain itu, Agustus tahun lalu, Kemendikbudristek juga mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Lahir deretan peraturan-peraturan ini menjadi titik harapan bagi sejumlah perempuan dan anak-anak seluruh Indonesia untuk tetap memiliki ruang gerak di lingkungan publik, karena saat ini kita sedang menghadapi situasi darurat kekerasan seksual, terutama di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Kekerasan seksual bukanlah kejahatan yang ringan, ini adalah kejahatan yang amat sangat serius dan menimbulkan dampak yang besar bagi para korbannya. Tak hanya di masa kini, korban kekerasan seksual di masa depan juga harus tetap diperangi untuk menuntaskan para predator seks tersebut. Maka dari itu, tindakan preventif juga harus dilakukan, tak hanya dari pemerintah, namun semua itu dapat dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, maupun lingkungan kerja, sehingga kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak ada lagi kasus-kasus serupa.